Selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 dalam Pekan Biasa kedua. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12 dengan perikop Yesus menyembuhkan banyak orang. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas setiap hidup yang kami alami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga sepanjang istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru ini dengan penuh damai dan sukacita. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah terang pelita hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, serta senantiasa selalu kami menjalaninya dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka dan memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada zaman saat ini yang kita hadapi dan yang dipenuhi dengan begitu banyak teknologi, banyak orang berlomba-lomba untuk terkenal, di mana pada setiap kesempatan orang akan menggunakan semua cara untuk semakin dikenal, disanjung, dan dihormati semua orang. Hal ini bukan hanya terjadi di kalangan selebritis, tetapi kita lihat terjadi di kalangan tokoh pemerintah dan masyarakat. Kebanyakan dari antara mereka, sadar ataupun tidak, berprinsip semakin terkenal
maka semuanya akan semakin lancar. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini nampaknya bahwa Yesus pun semakin dikenal banyak orang. Dari berbagai tempat, banyak orang datang untuk bertemu dengan Yesus. Mereka ingin disembuhkan oleh Yesus dan berharap agar Yesus mengusir roh-roh jahat dari mereka. Dan nyatanya roh-roh jahat itu jatuh tersungkur dan mengakui bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Dalam hal ini, kita diundang untuk merenung sejenak tentang siapakah Yesus. Hal yang utama kita lihat bukanlah pada keterkenalan Yesus, melainkan kepada apa yang dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang dan kerendahan hatinya. Yesus banyak membantu orang dan sekaligus tidak ingin dipuji orang, karena tujuan utama Yesus adalah menjalankan kehendak Bapanya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang baru saja kita dengar tadi, Yesus menyembuhkan banyak orang. Apakah adik-adik dan remaja tahu berapa banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus? Tentunya dan pasti tidak terhitung oleh banyaknya, karena banyak orang yang datang berkeliling di tempat dan mengikuti Yesus dari berbagai daerah untuk mendapatkan belas kasihan daripada Yesus, sehingga penyakit, sakit yang mereka alami dapat disembuhkan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menyembuhkan adalah salah satu kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentunya masih banyak kebaikan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah membedakan orang yang datang meminta pertolongannya. Baik dari mana orang itu, Yesus pun tidak pernah membedakan mereka. Maka tugas kita sebagai anak-anak dan remaja, kita pun seharusnya dapat meneruskan dan menjalankan kebaikan seperti hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak harus hebat-hebat untuk menyembuhkan orang-orang sakit seperti yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi dengan kita menjalankan kebaikan kepada orang yang kita jumpai dan senantiasa selalu kita menjalaninya dengan penuh gembira dan sukacita, tanpa kita membedakan dari mana asalnya, dan juga tidak membedakan dia teman kita atau bukan, dia saudara kita atau bukan. Tetapi mari kita lihat untuk senantiasa selalu membantu orang-orang atau teman-teman kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragih yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama